Hai, selamat datang di Studio Atmaliasar, dalam kuliah arsitektur. Kali ini kita akan membahas tentang antropologi dan arsitektur, bagian 6. Hunian dan monumen. Mari kita lihat definisi sederhana tentang hunian maupun monumen. Menurut KBBI, hunian adalah tempat tinggal atau kediaman yang dihuni. Biasanya disebut sebagai rumah, yang berarti bangunan untuk tempat tinggal. Ada juga istilah perumahan, yaitu kumpulan beberapa buah rumah atau rumah-rumah tempat tinggal. Sedangkan monumen, menurut KBBI adalah bangunan atau tempat yang mempunyai nilai sejarah yang penting, dan karena itu, dipelihara dan dilindungi negara. Ada juga istilah monumental, yang artinya, bersifat menimbulkan kesan peringatan pada sesuatu yang agung. Lebih lanjut, hunian berarti, tempat tinggal, atau tempat tinggal keluarga inti dan keluarga besar, tempat untuk berbagai keperluan, dan termasuk shelter, atau tempat berlindung. Sedangkan monumen, berarti, objek atau struktur berupa bangunan, tugu, pelengkung, patung, atau makam, untuk mengingatkan pada seseorang atau peristiwa. Monumen juga berarti, apapun yang menghidupkan memori tentang seseorang, peradaban, budaya, periode, dan peristiwa tertentu. Juga berarti area atau kawasan yang memiliki kepentingan budaya, dan juga termasuk makam. Mari kita bahas lebih lanjut terkait bahasan kuliah arsitektur kali ini. Pertama, bangunan peringatan. Terdiri dari individuals commemoration, tombs, dan historical events. Ini dapat dilihat pada bangunan Taj Mahal di Agra, India, Imperial War Museum North di Greater Manchester, Inggris, dan Kelenteng Sampok Kong di Semarang, Indonesia. Kedua, bangunan religius, yaitu bangunan yang merupakan tempat untuk beribadah atau bersifat sakral, seperti masjid, gereja, stupa, kuil, sinagog, dan lain-lain. Prinsip merancang bangunan religius adalah menciptakan penyatuan antara jiwa dan raga, ataupun antara tubuh dan ruh. Elemen ruangnya biasanya terdiri dari area prosesi, ruang berkumpul, dan ruang ibadah dengan suasana khusyuk. Contohnya seperti, Great Mosque di Samara, Irak, Pura Luhur Uluwatu di Bali, Indonesia, Dome of the Rock Mosque di Yerusalem, Masjid Baitur Rahman Banda Aceh di Aceh, Indonesia, Masjid Menara Kudus di Jawa Tengah, Indonesia, dan Masjid Putra di Putrajaya, Malaysia. Ketiga, bangunan-bangunan penting, seperti Istana Raja, benteng, gerbang kota, ataupun kawasan bersejarah. Contohnya adalah, Agra Fort di Agra, India, Istana Umayyad Bawan di Jodhpur, India, Taman Sari di Yogyakarta, Indonesia, dan kota kuno berbenteng di Jaipur, India. Lalu, bagaimanakah mendesain sebuah monumen? Pada akhirnya, dalam mendesain monumen, kita harus selalu mempertimbangkan pada aspek skala, bentuk, kualitas, lokasi, dan perlakuan. Nah, itu. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di bahasan berikutnya. Salam kami, Studio Atmaliasar.